Berdana dengan hati yang dermawan. Ini salah satu faktor. Hati yang dermawan itu apa? Tidak mengharap apa-apa. Jadi tidak usah berharap apa-apa. Berdana dengan hati yang dermawan. Ini juga faktor-faktor yang kita harus penuhi. Saudara berdana, berbagi, itu akan membahagiakan. Bahkan ketika saudara sedang sakit, bahkan saat-saat menjelang kematian, kalau ingat perbuatan berdana, akan memberikan kebahagiaan. Tidak sia-sia hidup saya di dunia. Banyak manfaat bisa saya berikan. Orang seperti inilah yang dikatakan sebagai orang yang kaya di dalam dhamma. Tidak miskin hidupnya. Kenapa? Karena dia banyak memberikan kepada orang-orang yang lain. Apa yang kita berikan, itulah kekayaan yang kita keluarkan dari rumah yang terbakar. Jadi berdanalah. Demi apa? Demi mengurangi kemelekatan. Karena kemelekatanlah sumber dari penderitaan. Kalau kita sudah mengerti ini, apa perlu kita berdana? Oh Buddha, semoga dana ini mengkondisikan saya masuk surga. Perlu tidak? Tidak perlu. Tidak perlu. Siapa saja yang hidupnya diisi dengan perbuatan-perbuatan baik, berdana, menjaga sila, membersihkan pikiran, siapa saja hidupnya demikian, itu dijamin masuk surga. Kalau ada di sini nanti yang sudah praktek demikian tapi tidak masuk surga, datang lagi ke sini cerita. Siapa saja yang hidupnya berbuat baik, berdana, menjalankan sila, membersihkan batin, latihan meditasi, dijamin masuk surga. Siapa yang jamin? Perbuatan kita sendiri. Bukan orang lain, bukan makhluk lain. Kalau orang lain atau makhluk lain yang menjamin, itu masih meragukan. Apalagi yang menjamin kadang-kadang moodnya berubah. Kalau dia lagi kesel dikasih bencana misalnya, itu kan moodnya berubah-berubah kalau begitu. Tapi kalau perbuatan kita sendiri, jangankan nanti setelah mati, masih hidup pun kalau kita ingat perbuatan-perbuatan berdana yang kita lakukan, perbuatan baik apapun, itu sudah memberikan kebahagiaan. Betul tidak? Betul apa betul? Oleh karena itu, berdanalah dengan pengertian benar. Ketika kita berdana dengan hati yang berbahagia. Bagaimana Bante bisa bahagia? Orang saya terpaksa. Kenapa Bu bisa terpaksa? Saya sudah disodorin proposal Bante. Tentu tidak bagus. Kalau disodori proposal, tidak mau berdana, boleh tidak? Boleh. Tadi kan di awal saya sudah bilang, apakah umat Buddha harus berdana? Tidak harus. Tetapi kalau kita mengerti manfaat dari berdana, Sang Buddha katakan, walaupun orang punya nasi cuma satu suap, kalau dia mengerti manfaat berdana, dia tidak akan makan sendiri sebelum dia berbagi. Nasi satu suap ya nggak bisa bagi sama orang lah. Keluar sebentar kasih semut misalnya, atau kasih ayam sedikit, itu berdana. Jadi yang namanya berdana, ada si pemberi, ada barang yang diberikan, ada si penerima. Itu yang namanya berdana. Ya. Jadi yang namanya berdana, ada si pemberi, ada barang yang diberikan, ada si penerima. Jadi jangan berdana lewat WhatsApp. Kalau waktu COVID kemarin ya, Bante saya mau berdana soto, dikirim gambar soto. Ada barangnya enggak? Enggak bisa bikin kenyang gambar soto. Bante saya mau berdana ayam goreng ketak. Kirim gambarnya. Paling kita kasih itu, apa itu, emoji lidah keluar.
Iya, berdana itu harus ada si pemberi, ada barang yang diberikan, ada si penerima. Jadi yang namanya berdana, ada si pemberi, ada barang yang diberikan, ada si penerima. Itu berdana. Jadi ibu bapak saudara-saudara, kalau kita mengerti ini, apa tujuan berdana? Melepas. Itulah tujuan kita berdana. Jadi nggak usah berdana semoga saya kaya, itu udah otomatis. Orang yang gemar berdana, gemar berbagi, dia bisa lahir di keluarga-keluarga yang kaya. Kalau ada orang lahir di keluarga yang miskin, berarti kehidupan lampau saya ini kurang berdana. Makanya sekarang saya banyak berdana. Tapi kan Bante nggak punya uang. Dana bukan hanya materi, ibu bapak saudara-saudara. Dana juga bisa dana dhamma. Tapi Bante saya nggak bisa ceramah. Lantas nggak bisa berdana dhamma? Apakah berdana dhamma itu artinya ceramah? Ketika kita melihat orang gemar berbagi, wih, baik sekali orang ini. Lihat orang susah dia langsung tolong. Ya, padahal dia bukan orang kaya sekali. Ya. Orang keberatan dibantu angkat. Orang seperti ini kira-kira memberi inspirasi tidak? Kita ingin ikut nggak orang-orang seperti itu? Ini namanya dana dhamma. Jadi mengajar dhamma yang paling baik itu memberi contoh melalui perbuatan. Itu lebih memberikan inspirasi, memberikan kekuatan dibanding cuma ngomong. Kita harus sabar, ibu bapak saudara-saudara. Kalau ada yang jahat kita jangan balas. Kita harus kasih cinta kasih. Ketika keluar dari wihara mobilnya diserempet orang, langsung ngamuk. Barusan ngajarin tentang sabar. Iya toh? Menginspirasi tidak? Tentu tidak menginspirasi. Jadi berdana dhamma, kalau kita sudah membiasakan diri kita berdana, berbagi, itu jadi otomatis atau tidak? Jadi otomatis. Perbuatan baik yang diulang-ulang akan menjadi otomatis. Tidak sulit lagi. Orang yang biasa berbuat baik, orang yang biasa berdana, itu sangat mudah memberi. Orang yang biasa berbuat baik disuruh berbuat buruk, mudah atau susah? Susah. Jadi ibu bapak saudara-saudara, saya mau tanya, lebih mudah berbuat baik atau berbuat buruk? Lebih mudah berbuat baik atau berbuat buruk? Berarti saudara-saudara semua sudah biasa berbuat baik. Kalau ada yang bilang lebih mudah berbuat buruk, Bante, ya ibu, ya bapak, belajar lagi ya berbuat baik sehingga jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, ibu bapak saudara-saudara disuruh potong leher ayam, walaupun ayamnya untuk saudara sendiri nanti bisa dimasak opor. Lebih pilih tidak makan ayam atau makan opor? Lebih pilih tidak makan ayam. Kenapa? Karena kita sudah biasa berpantang dari membunuh. Disuruh orang, ambil tuh barangnya, orangnya lagi nggak ada. Kalau kita sudah biasa berpantang dari mencuri, mengambil barang tidak diberikan, itu perbuatan yang sangat sulit. Tapi kalau orang sudah terbiasa mencuri, tidak berpantang dari mencuri, setiap ada kesempatan, ya, dia akan ambil. Oleh karena itu berdanalah. Demi apa? Demi mengurangi kemelekatan. Siapa saja yang berdana bisa lahir di keluarga-keluarga yang kaya otomatis. Siapa saja yang berdana bisa lahir di alam-alam bahagia, alam-alam surga. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, alam-alam surga di dalam ajaran Buddha sementara, tidak selamanya. Jadi bukan tujuan. Alam surga seperti tempat liburan. Kalau kebajikannya habis, terlahir lagi sesuai dengan karmanya.
Tetapi dengan praktek berdana mengurangi kemelekatan, kemelekatannya lama-lama semakin berkurang. Ketika kemelekatannya habis, tidak ada lagi kemelekatan, tubuhnya hancur, tidak lagi dilahirkan. Inilah kebebasan dari penderitaan. Ketika kita tidak dilahirkan dimanapun, inilah nibbana akhir. Inilah tujuan Sang Buddha mengajarkan dana sebagai langkah awal untuk kita mengurangi kemelekatan. Orang bijaksana setelah mengetahui manfaatnya, suatu perbuatan itu sangat bermanfaat, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk berdana. Semoga ibu bapak saudara-saudara maju di dalam dhamma. Semoga saudara-saudara berbahagia. Saya ucapkan terima kasih. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.